Yosita Gunawan dan keluarganya tidak habis pikir melihat angka-angka yang tertera dalam laporan keuangan yang telah ditunjukkan oleh Kevin Aprilio beberapa waktu lalu. Dalam laporan keuangan tersebut terdapat beberapa kejanggalan dan yang paling mencolok adalah adanya promo untuk tampil di sebuah stasiun televisi yang menganggarkan 100 juta rupiah untuk Helen bisa tampil dalam acara tersebut. Lantas keanehan apa lagi yang telah ditemukan oleh Helen dan juga keluarganya dalam laporan keuangan Kevin Aprilio itu? Helen Yosita Gunawan dan orang tuanya tidak habis mengerti melihat angka-angka dalam laporan keuangan yang disampaikan Kevin Aprilio beberapa waktu lalu. Dari laporan keuangan tersebut, terdapat beberapa kejanggalan terutama seputar anggaran untuk promo di sejumlah acara musik di televisi. Dalam laporannya, Kevin menganggarkan 100 juta rupiah untuk membayar ke sejumlah acara musik tersebut supaya Helen bisa tampil di sana. Padahal untuk tampil di acara tersebut, penyanyi tidak perlu membayarnya. Dara berusia 21 tahun asal Sragen itu juga merasa aneh dengan budget 87,5 juta rupiah itu. Kevin mengaku tidak memiliki anggaran lagi ketika Helen meminta revisi atas hasil video klip yang dibuat putra ADMS tersebut. Helen mengaku tidak puas dengan pakaian dan make up yang ia kenakan pada saat syuting. Padahal saat itu menurut pengakuan Kevin, seperti dituturkan mahasiswa BINUS itu, budget untuk make up mencapai 10 juta rupiah. Demikian disampaikan Helen dan Sriatin ibunya saat ditemui tim KIS kemarin di Jakarta. Setiap aku komplain, aku selalu komplain pertama ke manajernya. Jadi kalaupun komplain, mereka paling mereka rundingkan dulu, baru mereka pertimbangkan. Tapi yang saya alami kalau masalah video klip dan masalah video klip, cover sebagainya, dia bilang itu nggak ada budget kayak gitu. Itu sih kejanggalan aku. Kok bisa sih mau revisi aja sedikit nggak bisa gitu? Kenapa selalu alasannya tidak ada budget gitu loh? Jadi kok gini ya? Aku bilang gitu. Maksudnya lo budgetku dari yang 2,5 itu buat apa gitu loh? Berdasarkan laporan Kevin yang mengaku telah menghabiskan anggaran hampir 1 miliar rupiah untuk memproduksi satu buah lagu itu, diakui Helen dan Sriatin tidak masuk di akal sehat mereka. Kendati mereka bisa memahami konsep bahwa seni tidak bisa diukur dengan nilai materi atau uang. Kontrak untuk 10 lagu saja sudah 2,5 miliar ya. Sedangkan sekarang saya menerima bahwa untuk produksi satu single saya saja yang Kamu dan Aku itu habisnya bisa 903 juta. Dengan begitu kan satu lagu 903 juta, harusnya kalau 10 lagu berarti bisa 9M dong. Ya angkanya yang janggal. Artinya janggal, mungkin memang sih ya kayak video klip dikeluarkan, tapi dengan nilai yang sebegitu itu kayaknya kok nggak nyampe ya, karena saya dengar sendiri ya dari pembuatnya video itu waktu itu sebetulnya sudah menanyakan ya kepada Kevin, ya udah tolong dong Kevin harganya yang reasonable. Jawabannya via telepon ya udah reasonable tante gitu, aduh mahal banget gitu ya, biasa ya gitu. Oke, aku minta rinciannya kalau begitu, dan sampai sekarang juga belum diberi ya rinciannya itu. Belum diberikan kepada saya. Saya ambil asumsi bahwa lagu Kevin itu kan 200 juta ya, tertera di situ. Kata Kevin tadi seni itu kan nilainya tidak terbatas ya. Ya mau di harga 1.000 atau 1 miliar, 2 miliar itu kan hak pencipta, dan saya menghargai itu, sangat menghargai oleh itu. Oleh karena itu asumsi saya ya udah kalau satu lagu 200 juta berarti 10 lagu 2 miliar ya. Dan saya pun pada saat perjanjian berlangsung saya bayar langsung cash. Itu sudah menunjukkan ya bahwa kita tuh komit dan saya niat. Akibat permasalahan ini, mimpi Helen untuk menjadi penyanyi profesional mesti tertunda. Padahal Helen yang mengaku hobi menyanyi sejak kecil sudah cukup lama berlatih vokal pada guru-guru vokal terkenal dan profesional. Semenjak aku kuliah, aku sempat juga belajar vokal sama Mbak Beta. Terus aku juga sampai sekarang aku masih
belajar vokal sama Uchi Nurul. Memang itu udah niatan aku, dan aku juga belajarnya juga udah lama gitu ya. Aku sih fine-fine aja, cuman mungkin karena terbentur banyak masalah segi yang lain, ada masalah dari beberapa, maksudnya daripada case kayak gitu, bukan maksudnya di nyanyinya itu sendiri, tapi ada beberapa mungkin ketidakcocokan dengan manajemen, itu yang menyebabkan mungkin buat aku suatu kekecewaan tersendiri buat aku sendiri gitu loh. Maksudnya aku juga niat bener-bener pengen bener-bener terjun, tapi kenapa ada halangan seperti ini kayak gitu. Yang membuat Helen dan Sriatin masyghul adalah ketika muncul tudingan kalau mereka sengaja membesar-besarkan permasalahan ini agar mendapatkan pemberitaan luas sehingga diharapkan dapat menaikkan popularitas Helen. Apa itu ocehan-ocehan itu kok saya melihat justru tidak elegan. Ya, dan saya hanya fokus kepada permasalahan, tunggu nanti hasil dari kepolisian bagaimana mana ya, membuktikan mana yang benar dan mana yang salah. Saya berharap dari pihak keluarga besar Aprilio Kingdom bahwa berita ini adalah murni suatu permasalahan. Jadi kembali ke permasalahannya. Jadi permasalahannya kan itu kan ada perselisihan. Jadi jangan di apa itu alibi kemana-mana. Helen cari populer lah, yang di Twitternya sudah menyangkut ke pribadi saya, tapi saya tidak menanggapi hal itu ya. Sebetulnya kuping panas juga ya, tetapi saya lebih memilih diam itu emas. Saya rasa itu lebih bijak ya.